warahmatullahi wabarakatuh. Kados pundi Bapak Ibu Bapak Presiko? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah untuk materi yang pertama nanti akan disampaikan oleh Koordinator Pengawas kita, Ibu Dr. Anda Atik Darmawanti MPD, yang akan menyampaikan terkait dengan materi penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Untuk itu waktu sepenuhnya kami haturkan pada beliau Bunda Atik Darmawanti, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Yang hormati Kepala SMP Negeri 4 Magetan, Bapak Administrasi Sunadi MPD, Ketua Panitia kegiatan workshop, kemudian Bapak Ibu peserta yang hari di sini semuanya yang hormat dan bangga. Pertama, selalu kita syukur alhamdulillah atas imbas rahmat dan rahmat kesehatan sehingga kita semua dapat melakukan tugas ini dengan baik. Salam sehat semuanya. Karena masih pagi jadi semangatnya luar biasa. Saya izin terus dia di bawah Bapak Ibu hari ini. Monggo kita ikuti. Ini sebenarnya kegiatan penguatan ini kok benar dikuatkan belum paham ya, karena apa? Kurikulum Merdeka, Bapak Ibu masih ingat episode berapa ya kurikulum Merdeka? Digulirkan oleh Kemendikbudristek. Kurikulum Merdeka episode yang keberapa? Bahwa kurikulum Merdeka ini digulirkan oleh Kemendikbudristek itu episode 15. Nah, ini sudah malas episode 51 kayaknya ini. Oke. Jadi sekarang kata tahu aja ya Bapak Ibu. Jadi episode 15. Oke. Kenapa kurikulum Merdeka SMP 4 ini kurikulum Merdekanya mengambil Merdeka yang berubah. Kenapa harus berubah? Harus berubah ya Bu ya, karena kondisinya sudah memang harus berubah, nggak seperti dulu lagi. Kita harus selalu berubah setiap itu. Dan tadi dari Pak Kepala Bidang arahannya nanti juga beberapa tahun lagi Bapak Ibu harus sudah berbagi. Berubah itu artinya berubah dulu. Jadi berubah dari yang K13 koyok itu rohnya ke kurikulum Merdeka. Kenapa Kemendikbudristek menggulirkan kurikulum Merdeka? Menurut pandangan saya Bu, karena sekarang ini sumber belajar tidak hanya ada pada guru saja. Jadi banyak sekali sumber belajar yang bisa mereka cari. Nah, dengan demikian mereka bisa interest dan guru hanya mengarahkan. Interest mereka berbeda-beda. Merdeka dalam arti sumber belajar, mereka bisa cari sendiri. Mengembangkan potensi yang dia miliki. Yang kedua, memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk berpacu dalam mencarikan informasi yang seluas-luasnya, semudah-mudahnya diterima, sehingga harapannya ke depan mereka memiliki pengalaman yang luar biasa. Terima kasih. Di rumah sehingga terlena dengan medsos, sehingga anak-anak terlena dibuai oleh dunia maya sehingga belajarnya tertinggal. Itu mungkin jadi untuk mengesan ketinggalan pendidikan selama pandemi COVID. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ketika diberi kebebasan, anak itu seperti apa harus kita akui. Nah, mengapa Kemendikbud mengeluarkan itu? Karena perbaikan proses pembelajaran. Karena selama masa pandemi, selama 2 tahun lebih anak itu kan harus learning, gitu. Bagaimana belajarnya wis gak minat, karakter anak tidak seperti itu. Nah, ini yang Pak Menteri itu berpikir ke sana. Ini harus diperbaiki. Belajar dari anak supaya lebih giat, karakter anak juga harus diperbaiki. Numerasi karakter Pancasila kan gitu. Nah, kita sekarang belajar bersama juga. Ini senang ya anak seperti itu.
Nanti melihat di aturan itu BSKAP nomor 262 tahun 2022 di situ ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum Merdeka. Kalau melihat jumlah jam, lihat nggak? Sama juga yang dengan K13. Dikasih Bapak Ibu. Ya hanya kalau di Kulmer itu ada tambahan untuk P5. Nah, kenapa ditambah P5 itu? Nah, itu yang saya bingung. Karena tadi di awal tadi, Merdeka tadi, dalam muslimin tadi, Pak Menteri ingin memperbaiki karakter anak. Jadi di kurikulum Merdeka itu ada dua struktur di sana. Satu proses pembelajaran intrakurikuler, satunya P5. P5 itu beda Pak. Jadi di kurikulum Merdeka itu satu untuk intrakurikuler, dua untuk P5 di jamnya, di struktur kurikulumnya. Okay. P5 itu yoko kurikuler. Beda dengan ekstra ya. Jadi proses pembelajaran intrakurikuler dan P5 itu kurikulum Merdeka. Nah, intranya itu Bapak Ibu ketika di kelas itu intranya. Okay. Kalau PPKN itu berapa jam? Enggak 100 surat berapa? 3. 2 untuk intra, 1 untuk P5. Jadi tatap mukanya 2 jam per minggu, 1 untuk P5, 1 minggu. Itu ya? Jadi perlu dipahami kurikulum Merdeka ada 2, 1 untuk intra, 1 lagi untuk proyek. Apa? Misalkan semester 1 kemarin apa tema yang diambil? Demokrasi ya? Itu masuk di tema di apa? Di topik kalau demokrasi ya berarti nanti nyambung diambil apa? Kira-kira P5-nya yang nyambung apa? Gotong royong. Gotong royong 1. Apa lagi? Kreatif. Oke, 2 itu. Nah, Bapak Ibu nanti ketika anak-anak melakukan kegiatan P5 yang demokrasi itu kira-kira 1 gotong royong tadi nampak ada di sana. Nah, itu yang di Bapak Ibu nilai. Jadi di situ elemen di situ ambil lagi elemennya. Bukan produk hasilnya apa? Bukan itu, tapi karakter anak tadi gotong royong misalkan mungkin kemarin OSIS ya, Pemilihan ketua OSIS. Ketika di situ anak-anak ada nggak tanggung jawabnya? Yang kedua apa yang diambil nilai karakternya? Nah itu yang dinilai supaya berubah karakter anak itu, bisa bergotong royong dengan temannya, tidak membuli. Arahnya ke sana, merubah karakter anak itu, memperbaiki karakter anak itu. Itu kita pahami dulu. Jadi memperbaiki karakter kan sulit. Nah, di kegiatan P5 itulah kita harus bisa memperbaiki karakter anak, bisa bertanggung jawab, bisa beriman dan bertakwa. Berkreatif, anak-anak itu kalau dikasih soal bisa berpikir kritis, bisa berpikir bagaimana membuat ini, analoginya bagaimana. Ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bukan produk hasilnya udah begini sudah, bukan itu yang dinilai. Mungkin iya karakter anak tadi apakah sudah muncul di sana. Nah, ketika membuat produk, nah tadi kan ada kumpulan beberapa mapel. Nah, mungkin dari mapel IPA, apa yang bisa dituangkan di situ anak bisa membuat apa? Yang terkait dengan materi IPA misalkan. Nah, itu di sana. Kompetensi dasar. Kalau di kurikulum Merdeka apa? capaian pembelajaran. Nah, itu. Anak-anak bisa melakukan CP itu sudah dibilang tercapai kompetensinya. Nah, makanya nanti setelah ini Bapak Ibu kupas ini semua guru nanti kelas 8. Nah, kelas 8
melaksanakan kurikulum merdeka. Nanti bedah di CP-nya tadi. Oke. Tercapai kompetensi siswa itu harus bisa melakukan apa yang tertuang di CP. Capaian pembelajaran. Baru nanti bisa dimaknai tuntas kompetensinya. Ya. Berikutnya, apa yang membedakan KD dan CP? Nah, Bapak Ibu bawa CP nggih? Bawa, oke. Tolong dicermati. Kita bandingkan. Beda KD dan CP. Ini nanti sama guru kelas 8 nanti kan juga melaksanakan di tahun depan nanti biar bisa memahami bedanya apa KD dan CP. Antara kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Oke. CP juga gabung antara pengetahuan, keterampilan dan penilaian sikap. Sikap, oke. Lebih luas CP daripada KD. Kalau CP itu bisa mencakup beberapa kompetensi, tapi kalau KD itu hanya satu langsung menjurus gitu. CP Lebih luas CP. Oke. Babnya lebih luas CP mungkin Lebih seperti luas itu. CP dalam hal konten. Iya. Kontennya apa? Materinya, Materinya Bu. lebih luas CP. Materinya. Kalau KD kan hanya tertuju satu itu saja gitu. Maksudnya satu di pengetahuan aja. Iya. Di sana Bapak Ibu membedakan ini aja. Kalau KD itu di situ pasti ada kompetensi, pasti ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu sama ya. Oke. Yang kedua, yang beda. Di K13 itu sudah tertuang ada kalau sikap itu A1 sosial, kemudian spiritual A1, sosial 21.1, yang pengetahuan 3.1, gitu. Yang keterampilan 4.1, itu yang K13. Yang CP di sana tidak ada muncul seperti itu. Nah, CP-nya dituangkan dalam satu kesatuan. Kalau K13 itu sudah terbagi kelas 7 ini KD-nya 3.1 sampai berapa, kelas 2 titik berapa. Yang kurikulum merdeka itu tidak ada. Satu fase itu untuk 3 tahun. 3 tahun, bukan 1 tahun ini. 3 tahun. Jadi untuk kelas 7 sampai kelas 9 materinya itu. Nah, makanya nanti setelah ini Bapak Ibu diskusi per mapel. Nanti bedah CP-nya itu. Bedah CP-nya itu. Cari materi di situ apa? Nanti bagi kelas 7. Oh, ini masuk kelas 7. Ini kelas 8, ini kelas 9. Nanti kan kelas 8 itu sudah enak. Sudah tahu porsinya masing-masing. Seperti itu. Jadi selama 3 tahun ya Bapak Ibu ya, gitu. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kegiatan pembelajaran? Mengikuti buku atau secara mandiri? Mengikuti modul. Sebelumnya Pak. Mengikuti buku, Iya. Tapi lu kok buku nih? Sudah tek, Bapak Ibu. Nah ini target ya, kejar target ya. Pokoknya tek materi ini, Ibu ngerti pondak nggak tahu. Sekarang tidak boleh. Jadi harus mengembangkan pembelajaran secara mandiri. Ya. Ini materi saya mengupas secara umum aja di Bapak Ibu gambarannya. Nanti secara detail nanti Pak Padi akan membuat TP, modul dan itu ya. Jadi yang Bapak Ibu perlu pahami perubahannya di perencanaan dan pelaksanaan serta asesmen. Ya. Jadi perangkat Bapak Ibu guru untuk kurikulum merdeka pasti berbeda sudah. Asesmennya juga sudah berbeda. Dan nanti ada CP ya, kemudian dijabarkan ke TP, tujuan pembelajaran sama ya Bapak Ibu ya. Kemudian dijabarkan lagi jadi alur tujuan pembelajaran. Nah ini, kenapa membuat ATP yang baru ini? Karena di CP itu kan nggak jelas. Itu kan selama 3 tahun. Nah,
Kenapa membuat alur? Karena Bapak Ibu harus membuat schedule-nya dari yang pertama membagi sampai kelas 3 itu apa saja urutannya. Nah, itu namanya alur. Ya, gitu. Jadi yang baru ini ATP ini alur tujuan pembelajaran. RPP ya? Kelas 7 semester 1. Bukan. Yang disampaikan materi matematika misalkan. Yang pertama itu apa dulu? Sampai semester 1 akhir. Nanti semester 2 ini dibahas lagi. Mulai materi apa sampai akhir semester 2. Itu namanya alur. Nanti kelas 8 juga demikian. 8 semester 1 nanti apa materinya? Itu harus jelas nanti. Jadi nanti guru biar semuanya dia tahu, oh habis ini materinya ini, materinya ini. Kan sudah jelas 31, pas habis 31 tuh 32, sudah jelas guys. Kalau ini kan tidak. Nah ini makanya Bapak Ibu harus membuat alur tadi. Oke, kemudian ada perencanaan pembelajaran asesmen. Nah ini tadi CP itu di fase D Bapak Ibu ya, dan sini. Nah sekarang Bapak Ibu coba melihat di CP-nya masing-masing. Karena ini harus di print ya, nggak sekedar di laptop saya nggak ingin, karena Bapak Ibu biar tahu isinya CP itu apa, CP per mapel. Yang pertama ini, rasional mata pelajaran. Di sana Bapak Ibu kenapa harus mempelajari? Alasan mempelajari mapel tersebut. Keterkaitan mapel itu dengan profil pada Pancasila di situ. Nah, keterkaitan mapel itu dengan P5-nya ada di rasional ini. Nah, ini yang harus tahu. Oke, lanjut Bu, ada lagi. Tujuannya yang dicapai peserta didik pada mapel tersebut. Ya Bu, sini ya, tujuan. Oke, lanjut lagi. Kemudian yang C, karakteristik pendidikan Pancasila. Karakteristik mata pelajaran. Di sana adalah deskripsi umum tentang apa yang dipelajari mapel tersebut. Ada elemen-elemen, Bapak Ibu sudah lihat, ada berapa elemen Bu? 4. Kriterianya membuat TP harus ada kompetensi dan lingkup materi. Ya. Nanti dikupas Pak Padi lebih. Oke. Nah, nanti membuat alur TP nanti salah aja. Saya lompati. Ini saya lompati dulu ya. Artinya gini, nanti Bapak Ibu harus tahu pengetahuan prasarat ada pertanyaan tematik, pemahaman berkata. Oke. Nanti saya ceritakan bagaimana ketika di kelasnya. Nah ini Bapak Ibu yang penting, yang perlu diketahui di kurikulum Merdeka. Tadi kan di awal pemahaman Merdeka itu kan kita bisa mengakomodasi kemampuan, minat dan bakat siswa. Oke. Pada kurikulum Merdeka pembelajaran kita itu harus berdiferensiasi. Apa tuh diferensiasi Bu? 1. Kontennya, 2. Prosesnya, strategi Bapak Ibu. Yang ketiga, Produk. Oke. Nanti saya beri contoh tayangan visual. Ya pasti bisa. Seperti apa yang dilihat, dibaca. Oke Pak? Bapak kan hargai. Oke. Kalau ada anak, saya pernah memang supervisi di kelas. Saya melihat satu siswa, gurunya itu menyampaikan materi. Di belakang itu ada satu anak itu kenapa aku nggak lihat, tapi dia ingin tulis. Dia menulis gini. Ternyata setelah saya lihat asesmen diagnostiknya non kognitif, gaya belajar anak itu mendengarkan itu apa? Audio. Jadi dia nggak perlu melihat itu, tapi dia mendengarkan. Bapak Ibu juga mungkin salah satu juga ya seperti itu kan. Aku nggak perlu melihat orangnya wes, tapi dengar suaranya. Oh iya. Auditori. Kita menghargai siswa itu di situ, oke?
Itu diferensiasinya boleh Pak. Anak itu nggak mereka, tapi dia dengan gaya belajar yang audit tadi, dia bisa gitu loh, bisa menangkap. Oke, sekarang gaya yang ketiga apa? Kinestetik. Kinestetik, dia harus melakukan Gerakan. oh iya itu tadi nanti diberikan. Oke. Kinestetik harus bergerak, dia itu nggak bisa. Sekarang saya kasih contoh. Oke. Sekarang hasilnya mungkin apa ya, kinerja ya, portofolio. Ya. Tidak boleh bisa makan. Misalkan ini anak ini lagi kasih kertas, coba itu ini. Nanti sekarang Bapak Ibu kasih soal, dia mengerjakan di kelas itu, di kertas itu sudah bisa. Itu hasil penilaian jenengan, nggak masalah. Yang ini tadi, nah Ibu bisa ini, bisa bahan tayang, poster, dia bisa. Ayo nak, coba kalau dia buat poster dengan karton, dia membuat promosi ini, boleh nggak apa-apa. Inilah diferensiasinya. Jadi produknya artinya bentuk teknik penilaian terserah itu, nggak boleh disamakan. Harus tahu, oh anak kelompok ini, jadi kelompokkan gaya belajar yang kinestetik, audio sama Visual. Ini harus tahu ya. Guru matematika menyampaikan materi Bangun ruang. segi 4. Halo, nanti matematika. Nah, ketika tadi di anak yang apa ya, visual, berarti apa? Melihat. Bapak Ibu kan membuat soal gitu, digambar di kertas itu bentuknya segi 4. Cari kelilingnya, kan begitu ya? Iya. Di kertas saja cukup ya, Bapak Ibu membuat soal itu. Yang di Audio. Bapak Ibu harus menyiapkan apa? Kita boleh gambar, boleh Video. boleh, gitu ya. Mendengarkan soalnya. Yang kinestetik apa yang harus disiapkan? Alat peraga. Alat peraga. Ya, harus apa? Alat peraga berupa Alat peraga. bangun. Bapak Ibu harus menyiapkan misalkan lidi, nanti anak itu suruh membuat persegi 4. Dari lidi itu membuat Digabungkan. persegi 4. Oke, gitu. Terus yang kinestetik kan dia harus segi 4 itu kan begitu ya? Iya. Oke, sudah ya, sudah bisa tervalidasi semua. Sekarang begini, itu metode Bapak Ibu itu tuangkan di modul aja. Jadi untuk kelompok A, Bapak Ibu nanti menyiapkan apa? Kertas. Soal itu yang disiapkan. Kemudian yang di Auditori. audionya, Bapak Ibu menyiapkan apa? Mungkin gambar atau apa? Yes. Terus yang kinestetik Kinestetik menyiapkan alat peraga. alat peraganya berupa lidi yang berbentuk mungkin ukuran sekian, sing panjang, lebarnya sekian, itu dituangkan di modul aja di langkah kegiatan. Oke ya, itu masih metode. Nah sekarang kontennya, Teorinya. materinya. Ini juga diferensiasi. Di kurikulum Merdeka ada diagnostik. Satu diagnostik non kognitif tadi yang dibuat guru BK untuk mengetahui gaya belajar. Satunya diagnostik Kognitif. Nah, kognitif inilah dilakukan di setiap ganti materi. Jadi Bapak Ibu matematika tadi mau menjelaskan konsep keliling itu ya dengan data. Oke. Kan di awal harus membuat soal. Gitu? Iya. Soal. Ternyata soal itu Bapak Ibu kan nggak langsung merta soal itu langsung materi itu, pasti juga nyambung di materi sebelumnya kan? Iya. Apakah siswa itu tahu panjang? Apakah siswa itu tahu lebarnya? Apakah tahu rumusnya keliling itu? Ibu buat soal seperti situ. Oke. Nah soal ini dibuat sama untuk semua siswa. Itu diberikan di awal sebelum Ibu menyampaikan materi tadi. Oke. Diujikan di semua siswa. Nah,
Di situ akan kelihatan Bapak Ibu. Ada siswa yang belum paham konsep persegi pelajar itu apa. Belum bisa menghitung kelilingnya itu apa. Kelompok yang terakhir belum bisa semuanya. Konsepnya gak ngerti, menghitungnya juga gak ngerti. Ada kan Ibu? Iya. Inilah kita memfasilitasi mereka di Kuliah Merdeka. Jadi membantu mereka belajarnya. Oleh ini bisa pemahaman ini keliling itu gampang, kita kasih soal aja untuk penguatan mereka, sudah mereka jalan. Mungkin siswa sini sudah seperti itu ya. Ini saya ambil contoh matematika. Matematika ada 5 elemen ya Bu ya. Oke, CP-nya ini. Elemen yang pertama, halo Bapak Ibu, perhatikan dulu, nanti biar mudah untuk menganalisisnya. Elemen yang pertama bilangan. Bapak Ibu di sini itu cari kontennya. Apa konten itu? Materi. Kemudian cari apa lagi? Tadi di awal potensinya apa? Potensi itu seperti apa tuh? Yang dicapai peserta didik. Yang dicapai di sini apa? Dapat Menerapkan operasi. Nah, ini kan kompetensinya. Gitu? Oke. Di sini ini untuk berapa tahun? 3. 3 tahun. Jadi bilangan ini untuk 3 tahun. Bapak Ibu buat TP-TP-nya ini. Terus buat dicari semua TP-nya. Oke. Setelah dibuat TP, baru nanti bedah mana yang untuk kelas 7, mana yang kelas 8, mana yang kelas 9. Nah, mungkin di matematika untuk TP1 kan ada ini ya, beberapa dengan konten materi sama. Mungkin oh ini kelas 7, ini kelas 8, nggak masalah. Seperti itu. Oke? Kita kan masih perlu belajar gitu, terus kita diskusi untuk ini kurikulum merdeka ini. Semoga Bapak Ibu tidak patah semangat untuk melaksanakan kurikulum merdeka, tetap semangat ya, mengarahkan anak kita mencapai sesuai dengan tujuan pemerintah. Kompetensi lulusan anak-anak kita bisa tercapai, kompetensi kognitifnya, kemudian karakter anak bisa lebih baik. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.